Halo, perkenalkan nama saya Farhan Ardiansyah dengan NIM 2311546. Di sini saya akan mempresentasikan sebuah materi presentasi kepemimpinan yang berjudul Kepemimpinan Mahasiswa dan Relevansinya untuk Karir Masa Depan. Ada 5 materi yang akan kita bahas, yaitu tentang pertama ada peran kepemimpinan, yang kedua ada siapa pemimpin yang paling mempengaruhi hidup Anda, yang ketiga ada analogi bahwa pemimpin selalu terlihat, yang keempat ada teori kepemimpinan, dan yang terakhir itu ada 3 peran utama leader. Kita akan masuk ke materi pertama, yaitu tentang peran kepemimpinan di dunia mahasiswa dan karir masa depan. Ada beberapa penjelasan untuk peran yang harus dilakukan, di antaranya 1. Pengembangan diri. Peran kepemimpinan di dunia mahasiswa tidak hanya berfokus pada kemampuan pemimpin orang lain, tetapi juga berkontribusi besar terhadap pengembangan diri. Melalui berbagai kegiatan organisasi dan pengalaman pemimpin, mahasiswa belajar mengasah kemampuan komunikasi, baik dalam menyampaikan pendapat maupun berdiskusi secara efektif. Selain itu, keterlibatan dalam kepemimpinan membantu meningkatkan kemampuan organisasi seperti mengatur acara, membagi tugas, serta mengelola waktu. Kita akan mempersingkat saja, kita akan masuk ke poin kedua, yaitu ada lingkungan akademik, yang dimana mahasiswa berperan besar dalam menciptakan lingkungan akademik yang lebih kondusif atau lebih positif. Pemimpin mahasiswa seperti ketua kelas, ketua organisasi, koordinator kegiatan mampu mengarahkan rekan-rekannya dalam menciptakan budaya belajar yang lebih baik, seperti sikap saling mendukung, diskusi aktif, dan semangat berkolaborasi. Di poin ketiga itu ada pengaruh untuk karir masa depan, yang dimana pengalaman kepemimpinan yang diperoleh selama masa kuliah memiliki pengaruh yang besar terhadap karir di masa depan. Leadership merupakan soft skill yang harus dicari oleh perusahaan karena menunjukkan kemampuan bekerja dengan orang lain, menyelesaikan masalah, dan mengambil inisiatif. Mahasiswa yang memiliki pengalaman pemimpin umumnya lebih dipertimbangkan saat melamar pekerjaan atau ketika ingin membangun usaha sendiri. Kita akan masuk ke materi kedua, yaitu ada siapa pemimpin yang paling mengarahkan hidup Anda. Oke, di sini saya mengambil Jenderal Sudirman karena dia memiliki 4 sifat yang saya harus bisa. Yang pertama ada teladan dalam kedisiplinan dan pengorbanan, yang dimana beliau dikenal sebagai sosok yang sangat disiplin baik dalam memimpin perang maupun dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Meskipun sakit keras, beliau tetap memilih memimpin pasukan gerilya demi mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Nah, sikap ini saya ambil atas untuk arti pengorbanannya, integritas, dan komitmen terhadap tanggung jawab yang diemban. Yang kedua ada kerja keras dan semangat pantang menyerah, yang dimana beliau adalah simbol perjuangan tanpa henti. Dalam kondisi fisik yang lemah, Jenderal Sudirman tetap mampu memberikan keputusan strategis yang menyelamatkan bangsa. Hal ini mempengaruhi saya untuk terus berjuang dan bekerja keras. Dan di sini ada sifat yang ketiganya, itu adalah nilai-nilai kepemimpinan yang kuat, yang dimana Jenderal Sudirman memiliki karakter pemimpin yang beretika, rendah hati, dan mengutamakan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi. Nilai ini menjadi inspirasi bagi saya dalam bersikap sehari-hari, terutama dalam hal kejujuran, tanggung jawab, dan serta keberanian. Yang terakhir ada cara menghadapi masalah dengan kebijaksanaan. Seperti pemimpin perang, beliau tidak hanya mengandalkan kekuatan fisik, tetapi juga kecerdasan strategi, ketenangan, dan kemampuan membaca situasi. Hal ini saya ambil contoh sebagai untuk mengambil suatu tenang terhadap masalah, tidak gegabah, dan selalu memberikan dampak pada setiap keputusan yang saya buat. Kita akan masuk ke bab ketiganya, yaitu analogi bahwa pemimpin selalu terlihat, yang dimana definisinya pemimpin selalu terlihat. Pemimpin selalu menjadi pusat perhatian sehingga setiap perilaku, keputusan, dan sikapnya akan diamati oleh anggota. Karena itu pemimpin tidak cukup memimpin lewat kata-kata, tetapi harus menunjukkan contoh nyata. Melalui tindakan, keteladanan ini menjadi besar bagaimana pemimpin membangun kepercayaan, mempengaruhi perilaku tim, dan menciptakan budaya organisasi yang positif. Ada landasan teori kepemimpinan, yaitu ada teori role modeling, yang dimana pemimpin berfungsi sebagai panutan. Anggota meniru perilaku pemimpin sehingga tindakan pemimpin lebih berpengaruh daripada ucapannya. Yang kedua ada transformational leadership, yang dimana pemimpin menginspirasi dengan tindakan positif, semangat, dan visi yang kuat. Perilaku pemimpin menjadi motivasi bagi anggota untuk berubah dan berkembang. Yang terakhir ada behavioral theory, yang dimana menekankan bahwa kepemimpinan dinilai dari apa yang dilakukan pemimpin. Perilaku sehari-hari menentukan bagaimana pemimpin dihormati, dipercaya, dan diikuti. Kita akan masuk ke bab yang keempat, teori kepemimpinan, trait, transformational, servant, dan situational. Di yang pertama ada trait,
yang dimana teori menyatakan bahwa kepemimpinan berasal dari sifat bawaan yang dimiliki seseorang sejak lahir. Artinya, seorang pemimpin dianggap mampu memimpin karena memiliki karakter personal yang kuat dan menonjol dibandingkan orang lain. Sifat-sifat seperti percaya diri, keberanian, kecerdasan, integritas, dan tanggung jawab menjadi dasar utama yang membedakan seorang pemimpin dari individu biasa. Fokus ini teori adalah pada siapa pemimpinnya, bukan pada apa yang dilakukan, sehingga kepemimpinan dipandang sebagai hasil dari kualitas pribadi. Yang kedua ada transformational, yang dimana kepemimpinan transformational adalah gaya pemimpin di mana pemimpin mampu menginspirasi perubahan positif dalam organisasi. Pemimpin jenis ini memotivasi anggota untuk berkembang dan mencapai potensi maksimum mereka. Dalam praktiknya, pemimpin yang transformational menggerakkan tim melalui visi yang sangat jelas, kemampuan memberikan motivasi serta teladan perilaku yang positif sehingga mampu menciptakan lingkungan kerja yang penuh semangat dan inovasi. Nah, dan di sini ada Servan bahwa pemimpin yang harus mengutamakan kebutuhan dan kesejahteraan orang lain sebelum kepentingan pribadinya. Fokus utama gaya ini adalah pelayanan, empati, dan budaya memperdayakan anggota agar dapat berkembang secara mandiri. Pemimpin bertindak sebagai pendukung dan pembimbing, bukan penguasa. Model kepemimpinan ini sangat cocok diterapkan untuk pada organisasi mahasiswa atau kegiatan sosial. Dan yang terakhir itu ada situasional, yang menyatakan bahwa tidak ada satu gaya pemimpin yang paling tepat untuk semua kondisi. Pemimpin harus mampu menyesuaikan gaya pemimpinnya berdasarkan situasi, tingkat kemampuan, dan kebutuhan anggota tim. Dalam praktiknya, pemimpin dapat menggunakan berbagai pendekatan seperti mengarahkan, membimbing, mendukung, atau mendelegasikan sesuai dengan tingkat kesiapan dan kompetensi anggota. Fleksibilitas ini membuat pemimpin lebih efektif dalam menghadapi dinamika dan perubahan yang terjadi dalam tim. Kita akan masuk ke bab kelimanya, itu ada 3 peran utama leader, yang dimana ada pemimpin, follower, dan influencer. Nah, di peran leader ini, dalam lingkungan mahasiswa berperan mengarahkan tim agar mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Pemimpin menyusun strategi, membagi tugas, dan memastikan setiap anggota memahami tanggung jawabnya. Selain menjadi pemimpin atau pengambil keputusan penting, pemimpin juga harus menjadi teladan dalam sikap disiplin dan etika dengan memberikan motivasi dan contoh yang baik. Pemimpin membantu membangun budaya positif yang mendukung keberhasilan organisasi mahasiswa. Yang kedua ada peran follower, yang dimana follower bukan hanya pengikut tetapi bagian penting yang menentukan keberhasilan tim. Mereka menjalankan arahan pemimpin dengan bertanggung jawab sekaligus memberikan ide, masukan, dan kritik yang membangun. Follower yang aktif membantu jaga komunikasi, membuat kerjasama, dan memastikan setiap program berjalan sesuai rencana. Dan yang terakhir itu ada influencer, yang dimana influencer adalah kepemimpinan mahasiswa berperan sebagai penggerak yang menyebarkan semangat, nilai positif, dan motivasi kepada teman-teman. Meski bukan pemimpin formal, mereka memiliki pengaruh besar dalam membentuk opini dan mendorong partisipasi anggota. Influencer juga membantu menyampaikan tujuan organisasi, menjaga suasana positif, dan menjadi penghubung antara leader dan follower. Peran ini penting untuk menciptakan budaya perubahan yang konstruktif dan inovatif. Terima kasih. Mungkin itu saja untuk penjelasan materi yang saya buat untuk teori kepemimpinan atau mata kuliah kepemimpinan. Saya mohon maafkan jika ada kesalahan atau salah kata dalam penyebutan materinya. Saya mohon maaf, dan ada persingkat juga di materi presentasinya. Saya juga minta maaf. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.